Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan ya untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan semoga kita berdoa pada Allah, semoga kita bisa menyelesaikan puasa kita pada tahun ini sampai akhir sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan ya di hari Idul Fitri nanti. Tak lupa sholawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berkat usaha dan pengorbanan beliau dan tentu ya atas izin Allah cahaya Islam dan manisnya iman dapat kita rasakan begitu sekarang. Sebelumnya saya memohon izin karena menggantikan salah satu ustazah yang harusnya memberikan kultum pada hari ini, tapi karena beliau berhalangan sehingga saya diminta menggantikan begitu. Dan semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit semoga nanti bermanfaat untuk kita semua, baik untuk diri saya sendiri dan juga penonton sekalian. Kehidupan di dunia ya, pada hakikatnya memang merupakan ujian bagi manusia. Jadi baik itu mereka yang mendeklarasikan keimanan mereka kepada Allah maupun mereka yang mengingkarinya ya, atau tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjalankan ajaran-ajaran Allah. Sehingga ujian yang dirasakan manusia gitu ya, kadang memang membuat manusia berpikir bahwa kehidupan yang mereka jalani ya, atau kehidupan yang orang lain yang mereka lihat itu berjalan sangat tidak adil gitu ya. Contoh saja misal ketika ada seorang anak yang nakal ya, terus ketahuan ya, dihukum gitu kan. Nah ini dia ketika melihat teman-teman yang baik yang tidak kena hukuman gitu, yang bisa menjalani kehidupan sekolahnya dengan baik, itu selalu bertanya gitu ya, pasti bertanya itu dalam hatinya, kok saya nggak bisa ya seperti mereka ya, apa yang membuat saya seperti ini ya, seperti itu, ya. Dan ternyata jawabannya mungkin ya dia mendapatkan orang tua yang kurang beruntung, lingkungan yang kurang beruntung dan seterusnya. Atau ada juga anak-anak yang remedial gitu ya, belajar keras gitu, tapi tidak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, beda sama temennya yang ternyata belajar biasa aja tapi nilainya bisa bagus gitu. Ternyata ditelusuri ya, oh bapak ibunya dosen ya, alumni kedokteran misal ya, sehingga punya genetik untuk menangkap pelajaran lebih cepat. Atau kita bisa lihat orang yang diterpa ujian berupa kemiskinan dan kekurangan harta. Dia pasti juga ketika melihat ya kehidupan orang lain yang lebih cukup, dia akan bertanya begitu ya, kok bisa kehidupan saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Gitu ya. Atau sebaliknya ya, ada keluarga kaya raya begitu ya, melihat tapi tidak harmonis keluarganya, banyak masalah keluarganya. Sehingga melihat keluarga yang sederhana tapi harmonis itu seakan iri ya, iba ya, ingin kehidupan dia seperti itu ya begitulah ya manusia, sehingga mereka selalu kadang-kadang mempertanyakan kehidupan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini adil begitu untuk kehidupan saya? Kenapa Allah memberikan ini? Atau mungkin yang bagi yang tidak beriman kepada Allah, kenapa saya diciptakan seperti ini? Seperti itulah, dia merasa tidak ada keadilan ya dalam hidupannya, kan dia membandingkan diri dia dengan kondisi orang lain. Nah, kita akan membahas ini pada kultum kali ini ya. Untuk mendekati permasalahan ini, kita boleh sedikit mendengar sebuah kisah begitu ya, cerita dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau itu kala itu ya, Imam Ibnu Hajar itu sedang mau menuju ke tempat kerjanya. Kebetulan beliau saat itu diangkat menjadi mufti dan kodi ya di Mesir sana.
Ya, beliau karena pekerjaannya itu beliau diberikan fasilitas ya oleh kekhalifahan berupa kendaraan itu ya, kereta kuda mungkin, lalu ada supirnya juga, dan fasilitas lain. Sebetulnya Imam Ibnu Hajar menolak ya untuk mendapatkan fasilitas itu gitu. Tapi karena kekhalifahan memberikan alasan yang logis begitu, karena agar Imam Ibnu Hajar itu mobilitasnya tinggi sehingga bisa mudah menemui umat Islam yang membutuhkan dia. Ya, singkat cerita, Ibnu Hajar menerima pemberian dari kekhalifahan dan berangkat menuju ke tempat kerjanya dengan fasilitas itu. Namun di pertengahan jalan, Imam Ibnu Hajar kaget gitu kan, keretanya tiba-tiba berhenti. Ternyata di depannya itu ada yang mencegat keretanya Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar kaget dan keluar dari kereta kuda. Lalu Imam Ibnu Hajar melihat seorang Yahudi berpakaian lusuh begitu, yang bahkan mungkin baunya tidak sedap, bau pakaiannya. Dan akhirnya Imam Ibnu Hajar kan bertanya dong, ada apa gerangan wahai anak keturunan Yakub? Kan? Lalu si orang Yahudi tadi menjawab begitu ya, dengan pertanyaan, hai pemuda Islam, kayak gitu kan. Betulkah Nabi mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Imam Ibnu Hajar, betul ya, memang ada hadisnya begitu ya. Ad-dunya sijnul lil mu'min wa jannah lil kafir. Jadi dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang tidak beriman ya. Lalu si orang Yahudi ini membalas lagi, kalau begitu aku dong orang yang beriman dan engkaulah orang kafir itu, katanya begitu ya. Aku ini hidup dalam nestapa dan derita, katanya. Hidup hanya berjualan parfum dan tidak mampu hidup layak ya, gampang seperti itu. Sedang engkau berpakaian rapih dan harum dan duduk di atas kereta kuda, kata orang Yahudi tersebut ya. Imam Ibnu Hajar mengerenyitkan dahi karena tidak sepakat dengan pernyataan orang Yahudi itu. Lalu beliau bertanya, bolehkah saya menjelaskan maksud dari hadis tersebut? Nah, ya, Imam Ibnu Hajar bertanya dengan baik gitu. Ya, orang Yahudi tadi pun mengangguk ya dan menunggu jawaban Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar lalu menjelaskan, wahai saudara Yahudiku, katanya, wahai orang Yahudi gitu kan, wahai fulan begitulah ya, gampang. Sebetulnya kata Ibnu Hajar, dunia ini masih menjadi penjara bagi orang beriman karena orang beriman itu sekaya-kayanya orang beriman di dunia itu tidak akan bisa dibandingkan dengan kekayaan yang ada di akhirat, ganjaran kekayaan bagi yang ada di akhirat. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hajar, bagaimana mungkin kami berkata bahwasanya dunia ini itu surganya orang beriman, padahal apa yang diberikan Allah kepada kami di dunia itu terbatas jika dibandingkan dengan akhirat. Nah, jadi maksudnya kan kalau di penjara itu kan terbatas ya kan? Nah, sekarang kamu coba kita bayangkan ya, apa yang ada di dunia dibandingin sama akhirat. Nah, kira-kira kalau disebut yang dibatasi itu yang mana? Gitu. Jawabannya kan yang di dunia, begitu kan? Lalu dilanjutkan ya, Imam Ibnu Hajar melanjutkan, bahkan di dunia kami masih merasakan dibatasi oleh ruang dan waktu, masih menghadapi ujian terkait keyakinan, ya itu halal apa haram, ya kan? Di tengah kelaparan kami harus masih berpikir itu halal apa haram. Di tengah kesedihan kami harus berpikir sedih kami itu dosa atau tidak, bahagia kami ini benar atau tidak, begitu kan? Orang beriman itu ya, karena terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi di sini Imam Ibnu Hajar itu bermaksud menjelaskan ya bahwa yang didapat di dunia, ya, orang beriman itu yang didapat di dunia itu masih harus, kadang-kadang harus mempertaruhkan keyakinan agar tidak melanggar hukum-hukum Allah. Nah, sedangkan engkau, kata Imam Ibnu Hajar, engkau tidak percaya pada Allah sehingga tidak punya ikatan terhadap aturan dan perintah Allah. Jadi engkau bebas gitu kan, melakukan apapun sekehendak kamu yang meski engkau miskin, bahkan kaya sekalipun. Jadi nggak ada aturan ikatan sama Allah SWT. Dan coba bandingkan, kata Imam Ibnu Hajar ya, bahasa mudahnya, coba bandingkan apa yang kamu rasakan saat ini ya, kemiskinan kamu, nestapa kamu, coba dibandingkan dengan apa yang akan kamu dapat di akhirat, ya, tanda kutip nerakanya Allah. Bukankah dunia lebih baik daripada nerakanya Allah yang di akhirat nanti yang kamu dapat jika kamu tetap kufur? Nah, akhirnya orang Yahudi ini berpikir keras begitu ya, dan mengiyakan pernyataan Imam Ibnu Hajar. Yang akhirnya nanti orang Yahudi ini bersyahadat, dan Imam Ibnu Hajar ya, walaupun bajunya bagus, baju umat orang Yahudinya nggak bagus, itu dipeluk gitu ya, karena bersyahadat. Seperti itu. Nah, itu kira-kira kisahnya Imam Ibnu Hajar terkait bagaimana Imam Ibnu Hajar mencoba memberikan penjelasan yang sederhana tapi dalam sekali maknanya. Coba kita analisis sedikit ya, jawaban sederhananya Imam Ibnu Hajar ini. Jadi Imam Ibnu Hajar sebetulnya mencoba membenahi cara berpikir orang Yahudi tersebut, bahwasanya ukuran keberhasilan di mata Allah Subhanahu wa taala itu bukan privilege ya, atau hak istimewanya seseorang di dunia gitu ya. Nah, privilege itu hak istimewa gampangnya kalau mungkin ada yang masih belum menangkap, privilege itu contohnya kayak gini. Misal saya lulus SMA ya, umur 20 tahun, udah punya mobil banyak, rumah, terus misalkan banyak lah pokoknya. Yang lain pada kuliah, saya udah punya hal tersebut. Kenapa? Karena ternyata saya bisnis, ya kan? Nah, ternyata saya bisa langsung bisnis karena ternyata orang tua saya konglomerat, sehingga bisa memberikan modal untuk saya bisnis. Nah, itu kan kalau dibandingin sama orang yang nggak punya uang, nggak mungkin dong dia habis lulus SMA, orang tuanya nggak punya uang, dianya nggak punya uang, tiba-tiba ujuk-ujuk pengen bisnis langsung berhasil ya. Padahal bisa jadi saya juga bisnis gagal dulu begitu kan. Nah, jadi itu namanya privilege ya. Manusia biasanya mengimajinasikan ya privilege ya secara umum itu kayak kekayaan, popularitas gitu kan. Oh, ini artis terkenal, oh iya bapaknya artis. Oh, ini dokter nih, sukses nih masuk ke dokteran, terus jadi dokter di rumah sakit bergengsi. Oh ya jelas ya, bapak ibunya dulu kerja di situ, kayak gitu-gitu, itu namanya privilege. Nah, manusia sering terjebak di situ ya, sehingga Allah berulang kali mengingatkan bahwasanya Allah itu sebenarnya tidak menggunakan parameter itu gitu, untuk mengukur keberhasilan dan kesuksesan seseorang gitu ya. Jadi Allah itu tidak mencoba membandingkan ya apple to apple dengan ujian yang sama antara orang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang hidupnya lingkungannya kurang bagus ya, lahir kurang bagus, sama orang yang lahir di kehidupan pesantren misalkan, keluarganya udah Islami brojol begitu kan, ujiannya nggak sama ya. Allah mengujinya nggak sama, parameter keberhasilan ujiannya itu tidak sama. Nggak mungkin orang kaya sama orang miskin terus Allah nilainya itu sholat, terus baca Quran ya, dan seterusnya. Tetapi habis nambahin sedekahnya paling banyak siapa gitu, ya jelas ya bisa disamain ya. Orang kaya boleh diuji dengan seberapa banyak ia berderma dengan hartanya.
Kalau orang yang miskin misalkan, seberapa kuat, seberapa sabar, seberapa tawakal dia menghadapi ujian ini. Nah, jadi Allah selalu menggunakan parameter-parameter akhirat untuk mengkategorikan seseorang itu berhasil atau tidak. Allah nggak pernah memperhitungkan privilege si A, si B ya. Karena bagi Allah sendiri, kehidupan manusia baik itu kaya ataupun miskin, ya, dia lahir kaya ataupun lahir dalam kondisi miskin, itu adalah privilege dari Allah yang akan dinilai ya, bagaimana orang-orang itu bersyukur dengan kondisi mereka sehingga mereka bisa menentukan jalan agar masuk kepada surganya Allah. Jadi kalau orang kaya jelas ya, kalau orang kaya kalau dia sadar, oh Allah ngasih saya kekayaan, berarti saya harus menggunakan harta ini sebaik-baiknya. Nah, kalau orang miskin, wah saya kebetulan diuji oleh kemiskinan, kekurangan harta, berarti saya harus banyak bersabar dan berusaha, karena Allah akan menilai itu, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau kita punya cara berpikir yang seperti itu, kita akan sangat mudah untuk bersikap terhadap ujian-ujian kehidupan yang datang kepada kita. Jadi kita berharap punya cara berpikir yang benar. Nah, ini kalau Allah sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ini bagaimana Allah mencoba meluruskan ya cara berpikir kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 212 ya, Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab." Jadi Allah itu menghiasi kehidupan dunianya orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang kafir dan tidak beriman ini mengejek orang yang beriman. Padahal kata Allah, sebenarnya orang yang beriman itu posisinya lebih tinggi ya di hari kiamat, ya, di akhirat nanti. Dan sesungguhnya Allah tuh terserah mau ngasih rezeki ke siapa aja tanpa perhitungan Allah itu. Jadi Allah tuh nggak ngitung. Maksudnya misalkan kita si A dapat harta 20M, si B cuma 5 juta, si A bapaknya dosen, si B misalkan anak petani begitu ya. Itu Allah maksudnya Allah tidak menggunakan itu sebagai parameter perhitungannya gitu. Tidak, bahasanya tidak. Tapi bagaimana si manusia itu bersikap setelah mengetahui ya, kondisi diri dia gitu. Nah ini untuk lebih jelasnya Al-Quran menambahkan lagi ya. Jadi untuk memperkuat argumentasi Imam Ibnu Hajar, kita bisa ngelihat di surat Al-Qasas ayat 77. Nah ini yang berbunyi, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi ini sebenarnya ayatnya tentang Qarun ya. Jadi Allah mencoba meruntuhkan argumentasi Qarun bahwasanya kalau kamu kaya ya, nanti ada ayatnya wabtagi fima ataqallahu darul akhir ya. Tuntutlah dari apa yang diberikan Allah itu untuk akhirat ya, jadi ada tuntutan nih. Orang kaya nih bukan semerta-merta privilege tanpa skema hitungan dari Allah yang jelas ya. Dia ada tuh diterangkan gitu ya. Kamu mana ini tuntutan dari harta kamu untuk akhirat ya. Wala tangsa nasibaka minad dunya ya. Kamu jangan lupalah bagian dunia kamu juga gitu. Wa ahsin kama ahsanallah. Lihat dulu ya. Kamu harusnya bisa dong untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dengan memberikan harta-harta kamu. Jadi orang kaya itu sebenarnya ada perintah lagi, kamu harus berbuat baik loh. Aku ya bahasanya Allah ini yang memberikan, yang punya harta itu berbuat baik kepada kamu sehingga kamu jadi kaya kayak jadi sekarang. Ya. Dan kamu kalau udah kaya,
wala tabghil fasad. Nah, ini orang kaya tuh sangat merusak, gitu ya. Kamu jangan merusak. Ya, di sini kan akhirnya kita bisa membaca ya parameter-parameter Allah terhadap orang kaya ya beda sama parameter-parameter Allah terhadap misalkan orang yang tidak diberi kekayaan. Sehingga baik itu yang kaya maupun yang miskin, dia harus sama-sama ya, melihat parameter Allah dalam menanggapi kondisi kehidupan dia. Ya, kalau kamu nggak diterima gagal SBMPTN, nggak bisa kuliah karena misalkan orang tua tidak punya biaya dan seterusnya, cara seorang orang yang beriman dalam bersikap itu adalah bukan membandingkannya dengan privilege dunia. Waduh, teman saya kok bisa sih, kok enak banget mereka, iyalah mereka ada duitnya, kok orang tua saya nggak ada duitnya. Bukan seperti itu, tapi kita menganalisa kondisi saat ini dan bagaimana ya kita menggunakan kondisi yang ada untuk tetap menggapai surganya Allah, gitu ya. Nah, disinilah ya, peran puasa ya itu sangat signifikan untuk melatih manusia, memperlihatkan manusia secara jelas begitu. Kita kan kalau di bulan puasa diperlihatkan begitu ya, orang pada tiba-tiba intinya berpikir dua kali lah untuk melakukan keburukan begitu kan. Nah, ini kan kita langsung ngelihat nih di sekitar kita, wow, ternyata ketika Allah itu dijadikan parameter ya, dalam beraktivitas, dalam menentukan what should I do begitu, itu seperti ini ya. Seperti bulan Ramadan ini ya, ada orang kaya tapi puasa. Loh, emang kenapa orang kaya puasa? Biasa aja lah. Oh tidak, ya dia punya duit, harusnya kan dia bisa beli apa aja. Oh, dia memilih untuk tidak menggunakan uangnya untuk beli makanan, ditahan. Ya, ada orang miskin, dia punya uang, susah makan, tapi dia puasa. Ya, kok bisa seperti itu? Kita diperlihatkan yang seperti itu ya, sehingga kita selalu diingatkan oleh bulan puasa ini untuk senantiasa melihat bagaimana Allah memberikan parameter-parameter kepada kita sehingga kita tidak terjerumus ya dan meninggalkan penilaian-penilaian semu untuk menghakimi kehidupan yang kita alami ataupun orang lain ya. Jadi kita diminta untuk semuanya itu parameternya harus dari Allah sehingga kita lebih legowo dalam menghadapi sesuatu yang memang nggak mungkin sama gitu ya. Ya kan nggak adil kalau ada perlombaan, kamu di yang satu startnya di depan, kamu startnya di 20 meter di belakang gitu. Ya kan nggak mungkin sama, namanya lomba mulainya harus sama. Nah, kalau kita menggunakan parameter dunia ya, kekayaan orang tua kita, kekuasaan orang tua kita, kegantengan kita, kepintaran kita, terus apalagi banyak hal begitu ya yang ada di dunia yang pasti orang lain itu tidak punya ya. Pasti banyak orang lain di luar sana yang tidak punya kehidupan seperti kita. Disuruh lomba dengan aturan yang sama, dengan penilaian yang sama, ya justru itu jadi tidak adil dan itu bukan Allah gitu ya. Allah menggunakan timbangan dan perhitungan yang sangat adil gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza, syukran, maaf bila ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban